Kartini merupakan pahlawan emansipasi wanita yang lahir di Jepara 21 April 1879. Perjuangan Kartini dimulai ketika melihat adanya diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan. Saat itu, perempuan sama sekali tidak boleh merasakan pendidikan. Pada saat 1891, hari itu, Kartini tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit. Seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan sembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Kartini ingin melanjutkan sekolah. Kartini ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita membuat dunia ini terang. Kartini tidak ingin dipingit. Kartini ingin melanjutkan sekolah, Bu, Pak. Tidak, Kartini, Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini sudah menjadi tradisi turun-temurun oleh keluarga kita. Sudah seharusnya kamu dipinggit dan mempelajari hal yang perlu dikuasai oleh seorang perempuan dan menikah dengan seorang lelaki yang tepat. Tidak bisakah sesekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Tidak, Tini. Bapak adalah seorang bupati rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi ini. Bu, Kartini mohon, Bu. Sudahlah, Tini. Laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan dipingit. Keesokan harinya, Kartini bertemu dengan saudara untuk membahas akan pingitan. Bagaimana ya rasanya dipingit? Entahlah Tini, yang pasti kau tak bisa bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tak ingin dipingit, aku ingin bersekolah. Tenanglah Tini, ini sudah menjadi adat. Kita tak bisa melanggarnya. Kami akan membantumu melanjutkan pendidikanmu yang lebih tinggi. Terima kasih, aku sangat menyayangkan semua. Tapi sekarang perasaanku sangat kacau. Semuanya seperti lagi di penjara. Bersabarlah Tini, kau pasti bisa melalui ini semua. Kau perempuan tangguh. Kami yakin kau pasti bisa melalui ini semua. Ya, itu pasti. Sebenarnya, apa itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku tak sebebas dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku selalu dikawal. Sebenarnya aku tak masalah sih dengan semua hal ini. Tapi aku hanya ingin bersekolah. Aku dan Kartina juga masih bersekolah. Kapan kami dipingit? Saat kita berumur 12 tahun, Sumatri. Ya kan Kartini? Hari-hari Kartini pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabatnya, Stella. Kartina, Sumatri, apa yang kalian lakukan di sini? Ayo kita pergi. Ya, ayo kita berkeliling di Jepara. Kalian tahu kan, aku akan dipingit. Aku harus pergi dengan pengawalan. Aku tidak mungkin berinteraksi dengan masyarakat. Makanya kita jangan sampai ketahuan. Bapak dan ibu sudah pergi. Ayo kita pergi. Baiklah, ayo kita pergi. Ayo cepat. Kartini pun berhasil keluar dari rumahnya dan ia tampak senang bersama saudaranya. Tetapi di saat tengah perjalanan, Kartini seketika berhenti dan melihat sesuatu. Ada apa Kartini? Ayo kita samperin bapak itu.
tidak perlu. Apakah kalian putri-putri dari Adipati Sosro Diningrat? Bagaimana Bapak bisa tahu? Tentu saja. Beliau kan Bapak Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian bersama Bapak Bupati. Apakah kalian berjalan tanpa pengawalan dan tidak dipingit? Bolehkah saya bertanya? Tentu saja boleh. Apakah memang dipingit adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh masyarakat pribumi? Tentu saja, karena itu adalah tradisi dan adat sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula, dengan ajaran dipingit ini, para wanita dapat lebih terjaga daripada kaum lelaki yang dapat membuat mereka lebih dekat, yang bukan muhrim hingga mereka bisa menikah. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya. Ada banyak hal yang diceritakannya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran. Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Tini, untuk apa kau ingin melanjutkan bersekolah? Ibu tahu melanjutkan sekolah adalah keinginanmu, ditambah dengan beasiswa yang berarti bapak dan ibu tidak perlu memikirkan biayanya. Tapi nak, kau adalah perempuan dan kau sudah dewasa. Bagaimana maksud Ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Tini? Ibu, bukankah Ibu tahu Tini ini memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan bersekolah, untuk membuat kaum pribumi ini mengenyam pendidikan? Jika Tini menikah, maka mimpi Tini tidak akan terwujud. Pernikahan itu hanya penghambat segalanya. Tini, kau adalah wanita dan umurmu sudah cukup. Bahkan belum ada wanita yang berumur 24 tahun di Jepara yang belum menikah. Seharusnya kau sadari itu, Tini. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berarti dipingit, Bu? Tentu, ketika kau sudah menikah, kau akan berhenti dipingit. Sesungguhnya, pingitan itu adalah untuk melindungimu, untuk melindungi kaum perempuan. Dan kau harus tahu bahwa ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki itu, Bu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Dia sudah menikah 3 kali, tapi ibu yakin dia adalah seseorang yang tepat untukmu. Tini ingin menemuinya terlebih dahulu, Bu. Ada beberapa yang ingin Tini pertimbangkan. Baiklah. Kartini dengan kedua orang tuanya berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau, ia belum siap. Bagaimana bila kelak lelaki itu akan menghambat mimpinya? Tentunya keluarga Adipati Aryo Sosroningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya hari ini adalah untuk bertemu dengan Tini. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Semuanya kami serahkan kepada Kartini. Biar ia yang mengambil keputusannya. Baiklah kalau begitu, lalu bagaimana dengan jawaban dari Kartini sendiri? Bapak, Ibu, bolehkah Tini berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apa hal yang kamu tanyakan Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh hal tersebut hal yang sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut, namun ada beberapa penyimpangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Namun jika memang Kartini ingin melakukannya, lakukan saja, saya siap mendukung kamu. Setelah perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak, berkat perjuangannya, masyarakat pribumi, terutamanya wanita, hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah siapapun itu,